Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kasih Nugra Ilahi. Saya berasal dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Pus Provinsi Riau. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang indikator alami. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya kita mengetahui apa itu indikator alami. Nah, indikator alami adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basah atau pH dari suatu larutan yang berasal dari bahan-bahan yang diperoleh dari alam, seperti bunga, daun, dan buah-buah. Nah, dalam video kali ini kita akan melakukan praktikum dengan beberapa indikator alami untuk mengetahui suatu larutan itu asam, basah, ataupun netral. Dan dari beberapa indikator alami tersebut, kita dapat mengetahui yang manakah yang lebih baik untuk digunakan sebagai indikator. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama, ekstrak kembang kertas, ekstrak daun pandan, lalu ekstrak kunyit, dan ekstrak bunga trompet. Lalu ada larutan air deterjen, air cuka, air garam, dan air jeruk nipis, dan juga air gula. Untuk alat kita menggunakan tisu, sendok, dan karena kita tidak mempunyai plat tetes, kita menggunakan apa yang ada di rumah, yaitu wadah cetakan es batu. Berlanjut ke langkah-langkah. Jadi, langkah yang akan kita lakukan yaitu pertama, kita akan memasukkan setiap larutan ke dalam wadah secara bergantian dan juga teratur, agar kita dapat membedakan setiap larutannya. Dan jangan lupa untuk membersihkan sendok dengan menggunakan tisu ketika menggunakan untuk larutan yang berbeda, agar tidak tercampur larutan yang satu dengan larutan yang lainnya. Memandang wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahmu yang cantik. Memandang wajahmu yang cantik. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Terpesona. Nah, setelah kita berhasil menyalin semua larutan ke dalam wadahnya, kita dapati di barisan pertama terdapat larutan deterjen, di barisan kedua terdapat air cuka, barisan ketiga terdapat air garam, dan barisan keempat terdapat jeruk nipis, dan barisan kelima terdapat air gula. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan setiap indikator ke dalam satu wadah di setiap barisan larutan yang telah kita siapkan tadi. Kamu cantik-cantiknya kamu. Eloknya kamu, elok-eloknya kamu. Semua yang ada padamu membuat aku jadi gelisah. Sampai-sampai aku terjaga dari mimpiku. Terpesona, aku terpesona. Mama
Setelah kita memasukkan semua indikator alami, yang selanjutnya kita lakukan yaitu mengaduk setiap larutan yang telah tercampur dengan menggunakan lidi. Dan pastikan untuk selalu membersihkan lidi dengan menggunakan tisu untuk mengaduk larutan yang berbeda. Wajahmu yang cantik, memandang wajahmu yang cantik. Nah, setelah kita aduk semua larutan yang telah tercampur, berikutnya kita akan memperhatikan setiap perubahan yang terjadi. Setelah kita perhatikan, ternyata terjadi perubahan di setiap larutannya. Pada larutan deterjen, terjadi perubahan pada indikator bunga trompet, yaitu yang tadinya berwarna kuning muda menjadi kuning tua, dan pada indikator kunyit yang tadinya berwarna jingga berubah menjadi warna jingga pekat, dan pada indikator daun pandan yang tadinya hijau menjadi hijau yang lebih pekat, dan pada indikator kembang kertas yang tadinya berwarna merah muda menjadi warna ungu. Ini menandakan bahwa larutan deterjen merupakan larutan basah. Lalu selanjutnya, larutan cuka. Terlihat di indikator bunga trompet bahwa yang tadinya berwarna kuning menjadi warna yang lebih muda lagi atau cenderung ke bening. Lalu pada indikator kunyit terlihat dari berwarna jingga menjadi warna yang jingga yang lebih terang lagi. Lalu pada indikator daun pandan juga seperti itu, yang tadinya hijau menjadi hijau yang lebih terang. Lalu pada bunga kembang kertas juga berubah menjadi lebih terang. Ini menandakan bahwa cuka merupakan larutan asam. Selanjutnya, larutan air garam. Dapat dilihat di indikator kunyit bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan. Begitu pula pada indikator yang lainnya tidak terjadi perubahan, sehingga dapat kita katakan bahwa air garam merupakan larutan yang bersifat netral. Lalu pada larutan jeruk nipis dapat kita lihat bahwa hal yang terjadi sama halnya dengan air cuka, yaitu warnanya berubah menjadi cenderung lebih terang. Yang terakhir yaitu larutan gula. Yang terjadi pada larutan ini sama halnya dengan larutan air garam, yaitu tidak terjadi perubahan yang signifikan, sehingga dapat kita katakan bahwa air gula juga termasuk larutan netral. Nah, itu tadi adalah praktikum tentang indikator alami. Jadi sudah tahu bukan, larutan-larutan yang telah kita lakukan uji coba itu asam atau basah, dan indikator alami mana yang lebih baik untuk dijadikan sebagai indikator. Sekian video dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.